Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Licerman Ngawele dengan NPM 208320057. Di tugas video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis variabel-variabel dengan menggunakan responden. Itu dalam tahap pertama yaitu mengisi variabel view dengan kondisi dan jawaban kuesioner. Tahap kedua yaitu menganalisis data view dengan deskriptif, statistik, frekuensi untuk jenis kelamin, usia lama bekerja, dan variabel kompetensi. Dan tahap ketiga yaitu interpretasi hasil analisis. Dan ada juga indikator identitas respondensi dan jenis kelamin, usia lama bekerja, dan indikator variabel kompetensi. Di sini nanti kita bisa tahu bagaimana cara menganalisis hasil analisis kita cari. Itu kita mulai saja dengan masuk kita pada tabel data view dengan variabel view. Bagaimana nanti kita harus mengisi supaya kita bisa menganalisis indikator identitas responden. Pertama dulu kita lihat ada di sini respon-respon yang sebelumnya belum diisi, tapi di sini saya sudah mengisinya. Di sini saya sudah mengisinya. Maka kita mulai aja, yaitu dengan mengisi variabel view. Pertama yaitu kita mengisi jenis kelamin. Kedua yaitu usia. Ketiga yaitu lama bekerja. Jadi di sini kita sudah mengisi variabel view itu dengan jenis kelamin, usia, lama bekerja, di mana kita bisa nanti menganalisis. Itu kita mau mengisi value di sini, yaitu dengan mengisi pertama itu jenis kelamin, mengisi value-nya, yaitu pertama tadi respon pada jenis kelamin itu laki-laki respon 1 dan perempuan itu respon kedua. Jadi pertama dulu 1 yaitu laki kita add, yang kedua yaitu perempuan kita add. Setelah kita mulai sini yaitu kita okekan. Setelah masuk kita kedua yaitu usia, kita mengisinya yaitu dengan respon pertama yaitu 1, yaitu kurang dari 20 tahun, yang kedua 21 sampai 30 tahun, yang ketiga yaitu 31 sampai 40 tahun. Kita add 41 sampai 50 tahun, dan yang kelima, respon kelima yaitu lebih dari 50 tahun. Lalu kita okekan. Masuk kita ketiga itu lama bekerja dengan mengisi value, yaitu dengan respon pertama yaitu 1 dengan bekerja dari 5 tahun, kedua yaitu 6 sampai 10 tahun, yang ketiga yaitu 11 sampai 15 tahun. Kita add, terusnya ketiga keempat dengan 16 sampai
20 tahun kita dan kelima ya, respon kelima yaitu besar dari 21 tahun kita itu kita okekan. Setelah kita mengisi table value-nya, yaitu kita masuk pada data view-nya. Jadi di sini udah ada data di sini. Itu ada 3 data di sini, ada jenis kelamin, usia, dan lama bekerja. Sini kita membuka respondennya supaya kita melihat data-datanya, yaitu di sini saya sudah buat data di sini supaya bisa kita gampang untuk mengopinya, yaitu kita copy respondennya sampai 103. Nah, sampai 103. Sampai 103, lalu kita copy. Setelah kita mengopinya, kita paste di div data view-nya. Kita pastekan, maka ini hasilnya. Isi hasilnya dari data respondennya tadi. Sampai 103. Maka setelah hal ini yang kita lakukan yaitu supaya kita bisa mengintegrasi hasil analisisnya, kita masuk pada analisis ya. Analisis lalu deskriptif statistik, lalu ada pertama itu frekuensi. Kita masuk pada frekuensi. Kita usia, jenis kelamin, usia, lama kerja, kita ini pindahkan ke variabelnya, yaitu dengan Ctrl A, lalu kita tekan ini. Setelah hal tersebut, kita bisa okekan. Maka ini hasilnya. Maka kita udah tahu interpretasi hasil analisis, sudah melakukan interpretasi hasil analisis. Maka kita lihat di kita lihat di jadi di sini kita udah dapat di sini kita udah dapat mengintegrasikan hasil analisis setelah mendapatkan hasil analisis. Nah, maka kita bisa lihat di sini yaitu jenis kelamin, yaitu data respon berdasarkan jenis kelamin. Di sini ada data responden menurut jenis kelamin di sini, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Di sini nilainya respondennya 103, tapi cuma 2 terbalik aja, maka kita ganti laki-laki 54 dan perempuan 49, dan presentationnya yaitu 52,
52,43 dan 47,67%. Ini di 67. Nah, jadi di sini kita bisa jelaskan berdasarkan pada tabel diketahui bahwa jumlah laki-laki yang menjadi responden pada penelitiannya adalah sebanyak 54, ya, diganti bukan 55, tapi 54 orang atau sama dengan sebesar 52,43%. Dan responden perempuan pada penelitian adalah sebesar 49 orang atau sama dengan 47,67%. Jadi artinya bahwa dilihat dari jenis kelamin diketahui bahwa perlu pada penelitian yang menjadi pelanggan yang berbeda untuk jenis kelamin laki-laki dengan pelanggan yang menjadi kelamin perempuan. Jadi setelah ini kita masuk pada data respon berdasarkan lama bekerja. Jadi karakteristik responden jika dilihat berdasarkan lama bekerja adalah jika dilakukan tabulasi data adalah sebagai berikut. Itu ada data di situ, data respon menurut lama bekerja. Jadi di sini ada kurang dari 5 tahun, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 15 sampai 20 dan 21. Jadi di sini ada lama bekerja yaitu dengan responden yaitu 28, 6 sampai 10, 33, 33 dengan 11 sampai 22, 6 sampai 13 dan lebih dari 21 yaitu 7. Maka kita lihat dari prestasenya yaitu
yaitu 27,60 20%. Kedua 32,0%, yaitu 21,4%. Dan yang ke-15 sampai ke-20 yaitu 12,60%, dan yang ke lebih dari 21 yaitu 6,80%. Jadi di sini bahwa kita bisa menjelaskan data di sini itu, jadi tabel menjelaskan bahwa data respon jika dilihat dari lamanya responden berlangganan dengan tingkat lama berlangganan 5 tahun adalah sebanyak 28 orang, atau sama dengan 27,20%. Respon dengan tingkat lama berlangganan antara 6 sampai 10 tahun adalah sebanyak di sini itu 33 orang. Nah, di sini ditukar yaitu 33 orang, atau sama dengan responden 32% respon dengan tingkat lama berlangganan antara 11 sampai 15 tahun sebanyak 22 orang, atau sama dengan sebanyak 22 orang, atau sama dengan hapus, kita ganti dengan 21,40%. Jadi respon dengan tingkat lama berlangganan ya ini bukan 16 ya, tapi 21 lebih. Dan dari 21 di sini tidak ada, tapi dalam analisis ini ada ya 21, yaitu ada ada adalah 7, atau sama dengan 7 orang, atau sama dengan 6,8%.
Nah, titik artinya bahwa rata-rata sponsor atau yang menjadi pelanggan di Promosindo Medan adalah orang-orang yang telah lama berlangganan dengan perusahaan tentunya. Hal ini sangat baik jika dilihat dari loyalitas konsumen kepada perusahaan. Jadi, setelah kita mengetahui data-data responden berdasarkan lama bekerja sama, nah ini kita masuk pada variabel kompensasi ya. Jadi kita di sini kita menganalisis lagi ya, menganalisis dari data view sama variabel view-nya. Jadi yang kita lakukan di sini kita kembali lagi di data view-nya ya. Data view-nya yaitu ya, itu kita kembali data kita. Ini kita hapus dulu, kita simpan dulu atau save. Nah, terus kita kembali lagi membuka maka kita masukkan lagi variabel view-nya karena kita mencari indikator variabel kompensasinya, yaitu sama kita isi variabel view-nya dengan kompensasi 1 kedua yaitu kompensasi 2, 3 kompensasi 3, keempat yaitu kompensasi 4 dan kompensasi 5 dan kompensasi 6. Setelah itu kita mengisi value-nya. Itu di sini ada tadi nah, kita bisa lihat ada di sini indikator variabel kompensasinya, yaitu indikator sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Jadi kita isi di situ sama, yaitu kita masukkan dulu 1, yaitu sangat tidak setuju. Kedua yaitu tidak setuju. Ketiga yaitu kurang setuju.
keempat yaitu setuju, dan kelima sangat setuju. Setelah itu kita okekan. Kita copy aja karena sama. Maka setelah hal tersebut kita masuk di data view. Jadi setelah kita mengisi tabel variabel name view, yaitu kita masuk pada data view. Yaitu di sini ada 6 data, yaitu dari kompensasi 1 sampai 6. Jadi setelah itu kita isi data-data ini dari responden dari kompensasinya, yaitu di sini ada di sini sampai 103 responden. Jadi kita copy sampai 103 responden. Nah, setelah kita copy, kita copy. Setelah kita mengopinya, yaitu kita tempelkan di data view-nya, yaitu dengan paste. Jadi hasil tersebut kita udah dapat. Nah, setelah kita mendapatkan hasil data view-nya dari responder kompensasinya, kita masuk pada analisis. Nah, setelah itu kita masuk pada deskriptif statistik. Setelah itu kita masuk pada frekuensinya. Itu karena ini udah dipindahkan, jadi maka kita cuma mengokekannya aja. Maka ini hasilnya. Maka hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa bisa kita melihat tabulasi jawaban respon variabel kompensasinya, yaitu dari kompensasi pertama, yaitu sampai kompensasi 6. Di sini ada dia. Semua sudah saya diisi di sini. Di kompensasi 1 dan yang sangat tidak setuju itu ada 1 orang. Ya, maka frekuensinya yaitu 1,00%. Pada kompensasi kedua, ya, sangat setuju sama sangat tidak setuju tidak ada. Pada kompensasi ketiga yaitu sangat setuju sama sangat tidak setuju tidak ada, kosong. Sedangkan pada kompensasi 4 yaitu sangat setuju tidak ada, tapi sangat tidak setuju ada, yaitu 1, ya, 1. Maka frekuensinya yaitu 1,00.
Pada kompensasi kelima yaitu sangat setuju ada satu, maka kompensasinya 1,00 dan sangat tidak setuju kosong. Dan pada kompensasi yang keenam sangat setuju kosong dan sangat tidak setuju ada yaitu satu. Kompensasinya yaitu 1,00%. Jadi totalnya yaitu 103 ya, 103. Jadi dalam penampilan tabel tabulasi jawaban respon terkait dengan variabel ya kompensasi ini kita jelaskan bahwa dari atas itu kuesioner ke-1 atau tabel ke-1 atau kompensasi ke-1 yaitu menyebutkan perusahaan menyediakan baik sarana prasarana yang baik dalam pelayanannya. Jadi di sini kita menyebutkan di sini kita tentukan responden yang ada. Jadi di dalam respon tersebut kalau memang dia tidak ada masalah maka kita tidak bisa menyebutnya, kita bisa tulis tidak ada atau kosongkan. Jadi begitulah cara begitu juga sampai kuesioner ke-6 atau kompensasi yang ke-6. Jadi inilah hasil analisis dari kompensasi tersebut. Jadi dan di dalam respon atau kompensasi yang ke-6 itu, jadi apabila dalam contoh dalam kompensasi ini tidak salah satu menyebutkan ya, itu tidak ada sebetulnya itu sangat setuju, maka di dalam kuesioner 1 ini atau kompensasi itu tidak dicantumkan atau tidak disebutkan karena tidak ada. Begitu juga dalam kuesioner kedua atau kompensasi kedua, jika salah satunya tidak ada maka tidak disebutkan ya di dalam kuesioner tersebut. Jadi begitu seterusnya, dan begitu juga kuesioner selanjutnya, contohnya di kuesioner ke-6 ini. Jadi dalam kuesioner ini sangat tidak setuju ada ya, yaitu satu atau sama dengan 1,00%. Jadi tidak setuju tidak ada, jadi makanya tidak dicantumkan di dalam kuesioner atau penjelasannya tersebut. Jadi maka tidak bisa akan disebutkan. Makanya inilah hasil analisis deskripsi respondennya dalam variabel menggunakan variabel kuesioner. Jadi ini saja akhir hasil tugas video saya dengan materi praktikum statistika 2. Jadi saja, terima kasih banyak. Jika ada banyak kesalahan dan kelemahan, minta maaf. Itu saya akhiri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.